Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai alat-alat yang digunakan pada praktikum Tekpar steril. Perkenalkan, nama saya Jihad Sairobani. Perkenalkan, nama saya Renaldi Aprilialdi. Perkenalkan, nama saya Silmina Hasil Sadida. Perkenalkan, nama saya Alicia Surawati. Selamat menyaksikan. Sterilisasi sediaan steril merupakan proses untuk menciptakan keadaan steril pada sediaan farmasi. Sterilisasi bertujuan untuk membunuh mikroorganisme seperti bakteri, virus, fungi, dan protozoa yang dapat hidup dalam bentuk spora. Adapun sediaan steril merupakan sediaan farmasi yang bebas dari mikroorganisme, baik patogen maupun non-patogen. Beberapa contoh sediaan steril antara lain obat suntik, tablet implan, tetes mata, salep mata, tetes telinga, tetes hidung. Metode sterilisasi terbagi menjadi dua, yaitu sterilisasi panas dan sterilisasi dingin. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, sterilisasi panas. Sterilisasi panas yaitu sterilisasi yang memanfaatkan suhu tinggi untuk membunuh mikroorganisme. Metode ini efektif karena panas dapat merusak protein, asam nukleat, dan struktur sel mikroorganisme. Jenis sterilisasi panas itu yang pertama ada sterilisasi uap jenuh yang bertekanan, contohnya menggunakan autoclave di suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang kedua ada sterilisasi panas kering, digunakannya open, yaitu untuk mensterilkan alat-alat gelas, logam, dan serbuk yang tahan panas. Suhu yang digunakan biasanya berkisar antara 160 sampai 180 derajat Celcius. Dan yang terakhir yaitu ada insinerasi, yaitu metode sterilisasi panas dengan cara membakar langsung pada suhu yang sangat tinggi, digunakan untuk mensterilkan bahan-bahan yang terkontaminasi berat. Nah, apa sih sterilisasi dingin? Sterilisasi dingin yaitu sterilisasi yang dilakukan pada suhu rendah untuk menggunakan bahan kimia atau radiasi. Metode ini cocok untuk bahan yang tidak tahan panas. Contoh sterilisasi dingin yang pertama ada sterilisasi gas atau etilen oksida di mana gas etilen oksida bersifat sangat efektif membunuh mikroorganisme tetapi bersifat karsinogenik dan berbahaya jika terhirup. Yang kedua, ada sterilisasi gamma ray atau sinar X. Radiasi ini dapat merusak DNA mikroorganisme sehingga menyebabkan kematian. Dan yang terakhir, ada filtrasi, yaitu proses penyaringan menggunakan filter dengan pori yang sangat kecil untuk menghilangkan mikroorganisme dari cairan atau gas. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai laminar air flow atau yang sering disebut LAF. LAF merupakan suatu alat yang menciptakan lingkungan kerja yang sangat bersih dengan cara mengalirkan udara yang telah disaring melalui filter HEPA secara konsisten. Di mana mekanisme dari LAF ini, yang pertama, LAF menarik udara dari ruangan melalui filter kasar untuk menyaring partikel besar. Yang kedua, udara kemudian melewati filter HEPA yang sangat luas, di mana filter HEPA mampu menangkap partikel yang sangat kecil, termasuk bakteri dan virus. Dan yang terakhir, udara yang telah bersih dan steril kemudian dihembuskan ke dalam ruang kerja LAF dengan kecepatan dan tekanan yang terkontrol. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laminar air flow atau LAF, di mana sebelumnya hidupkan LAF dan biarkan blower menyala 15-30 menit untuk menciptakan lingkungan steril. Kemudian hidupkan lampu UV dengan menggunakan tombol atau saklar khusus pada LAF. Biarkan lampu UV menyala selama 15-30 menit sesuai rekomendasi produsen atau SOP laboratorium. Setelah waktu sterilisasi selesai, matikan lampu UV dan biarkan blower LAF menyala selama 15-30 menit sebelum digunakan untuk memastikan udara bersih dari sisa ozon yang dihasilkan oleh UV.
Kemudian, sterilkan permukaan meja atau permukaan kerja yang akan digunakan dengan alkohol konsentrasi 70% sebelum memulai pekerjaan. Setelah sterilisasi, masukkan alat dan bahan steril ke dalam LAF dan ikuti prosedur kerja standar sesuai SOP laboratorium. Hal yang harus diperhatikan saat menggunakan LAF, yang pertama ada keselamatan mata dan kulit, yaitu jangan melihat langsung ke lampu UV atau terpapar sinar UV selama proses sterilisasi. Yang kedua ada ventilasi udara, atau di mana UV dapat menghasilkan ozon yang berbahaya jika terhirup dalam konsentrasi tinggi. Dan yang terakhir ada durasi penggunaan. Jangan gunakan lampu UV lebih lama dari yang diperlukan untuk menghindari kerusakan pada alat dan bahan. Dan yang paling penting, pada saat proses pensterilisasian, pastikan tidak ada aktivitas di dalam atau sekitar LAF saat UV menyala, karena akan berinteraksi dan akan terpapar langsung sinar UV selama proses sterilisasi tersebut. Dan takutnya terjadi iritasi di mata maupun kulit. Baik, untuk selanjutnya ada alat sterilisasi autoclave di mana terdapat parameter suhu untuk melihat suhu autoclave. Kemudian ada katup untuk mengeluarkan uap yang sudah disterilisasikan. Kemudian ada baut yang dimana dikuatkan atau dikunci dengan alat penguncinya. Kemudian ada tombol on off serta untuk pengaturan timernya. Kemudian di dalam autoclave ini terdapat wadah untuk menyimpan sediaan sterilnya ketika akan dilakukan sterilisasi. Untuk cara mensterilisasikan menggunakan autoclave, di mana sediaan dimasukkan ke dalam autoclave, namun kita harus mengetahui apakah air yang di dalam autoclave itu sudah mencukupi atau tidak. Nah, pada saat penutupan tabung perlu diingat selangnya harus masuk ke dalam lubang tersebut. Perlu diingat saat pembukaan autoclave yang masih panas itu harus dengan hati-hati dikarenakan takutnya akan menyentuh pada kulit. Ketika autoclave sudah panas, maka sediaan dapat diambil untuk dikeluarkan. Autoclave ini merupakan suatu mesin yang berfungsi untuk mensterilkan peralatan maupun produk limbah medis dan laboratorium, di mana autoclave ini membunuh mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur maupun spora pada peralatan dan limbah medis. Adapun prinsip kerja dari autoclave yaitu menggunakan uap panas dengan suhu 121 derajat Celcius bertekanan tinggi 200 kPa selama kurang lebih 15 menit, di mana energi panas ini ditransfer ke air baik melalui listrik ataupun dengan memanaskan menggunakan api. Energi panas ini akan menaikkan temperatur dalam chamber. Adapun digunakannya suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit ini dimaksudkan karena suhu yang tinggi ini mampu membunuh mikroorganisme dengan cepat, sehingga mikroorganisme yang terdapat di dalam sediaan akan lebih cepat steril. Oven adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mensterilkan alat-alat dan bahan tertentu melalui pemanasan kering. Pada teknik farmasi steril, oven digunakan untuk memastikan bahwa alat-alat bebas dari mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan spora, sehingga tidak mencemari produk farmasi steril. Prosedur penggunaan oven pada teknik farmasi steril. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan. Pastikan alat yang akan disterilkan bersih dari kotoran dan fisik. Bungkus alat dengan kertas khusus sterilisasi. 2. Pengaturan oven. Atur suhu sterilisasi sesuai kebutuhan. Suhu standar untuk oven sterilisasi kering biasanya 160-180 derajat Celcius selama 2-4 jam tergantung jenis bahan. Pastikan oven dalam kondisi bersih sebelum digunakan. Adapun fungsi oven pada teknik farmasi steril. Yang pertama, sterilisasi kering. Menghilangkan mikroorganisme pada alat-alat berbahan kaca seperti pial, pipet, dan cawan petri atau logam yang tahan panas. 2. Dekontaminasi. Mengurangi resiko kontaminasi mikroba pada bahan non-steril sebelum proses selanjutnya. 3. Pemanasan stabil. Memberikan suhu tinggi secara stabil untuk memastikan hasil sterilisasi yang optimal. 4. Menghilangkan sisa kelembaban. Membantu mengeringkan alat-alat yang lembab sebelum digunakan dalam proses steril.
Berikutnya ada kemasan, etiket. Kemasan adalah wadah atau pembungkus yang digunakan untuk melindungi produk dan meningkatkan nilai serta fungsi produk. Kemasan juga berfungsi sebagai sarana distribusi dan pemasaran. Kemasan memiliki dampak fisik dan fisiologis. Etiket obat adalah label atau penanda obat yang diberikan oleh fasilitas kesehatan baik praktik dokter, klinik, puskesmas, ataupun rumah sakit yang biasanya ditempel di depan kemasan obat atau alat kesehatan yang berguna untuk memberikan informasi penggunaan obat atau alat kesehatan tertentu pada penggunaannya. Etiket untuk sediaan farmasi terdiri dari dua macam, yaitu etiket putih dan etiket biru. Etiket putih untuk obat dalam, etiket biru untuk obat luar. Terima kasih yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.